Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Pane. Karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru mulai menyinggung mengenai masalah nasionalisme dan kesadaran berbangsa, di samping tema emansipasi dan pilihan individu. Tokoh terkenal pada masa Angkatan Pujangga Baru adalah Armin Pane, Sanusi Pane, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan lain sebagainya. Karya sastra terkenal dari Angkatan Pujangga Baru diantaranya Belenggu, Layar Terkembang, dan Manusia Baru. Salah satu tokoh terkenal pada Angkatan Pujangga Baru adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana adalah pengarang Indonesia yang banyak berorientasi ke dunia barat. Ia lahir di Natal, Tapanuli, Sumatera Utara, tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal tanggal 31 Juli 1993. Jenazahnya dimakamkan di sebuah bukit di sekitar Bogor. Salah satu karya sastra yang diciptakannya ialah novel berjudul Layar Terkembang yang terbit pertama kali tahun 1936 oleh Balai Pustaka sebagai cetakan pertama. Ia menulis novel Layar Terkembang di usia 29 tahun. Selain menulis, ia juga menerjemahkan buku, pendiri, dan editor Pujangga Baru. Sultan Takdir adalah penulis yang produktif. Ia tak hanya menulis novel, tapi juga buku sejarah sastra dan budaya, artikel, puisi, naskah, dan banyak lagi. Buku-bukunya juga dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu karya Sultan Takdir Ali Syahbana adalah novel Layar Terkembang. Layar Terkembang merupakan novel karya Sultan Takdir Ali Syahbana yang pertama kali terbit pada tahun 1937 oleh Balai Pustaka. Novel ini dianggap memberikan gambaran adopsi budaya barat oleh masyarakat Indonesia. Novel ini berkisah perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Roman ini termasuk novel modern ketika sebagian besar masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama. Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran modern. Selanjutnya, analisis unsur intrinsik novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Analisis yang pertama yaitu tema. Tema dalam novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana adalah tentang perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Sebab roman ini termasuk novel modern di saat sebagian masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama. Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran baru. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh pertama ada Maria sebagai pemeran utama dengan penokohan mudah kagum, mudah memuji dan memuja, mudah tersenyum, ucapannya sesuai dengan perasaannya yang bergelora, sangat girang dan ceria, dan pancaran perasaannya tiada terhambat-hambat. Tokoh kedua ada Tuti sebagai pemeran utama dengan penokohan tidak mudah kagum, sangat menjunjung tinggi harga diri, pandai, cakap, jarang memuji, selalu memiliki pertimbangan yang masak, tetap pada pendirian, berjuang untuk bangsanya dan orang yang teliti. Tokoh ketiga ada Yusuf sebagai pemeran utama dengan penokohan sangat mencintai Maria sepenuh hati, orang yang penuh cita-cita terhadap bangsa dan tanah air, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan sopan. Dan yang keempat ada Raden Wiraatmaja sebagai pemeran pendamping dengan penokohan belum bisa mengkaji dan memahami jalan pikiran anak-anaknya, terutama Tuti. Tokoh selanjutnya yaitu Mang Parta atau Pata Diharja sebagai pemeran pendamping dengan penokohan selalu menginginkan anaknya untuk hidup bahagia, tetapi baginya bahagia adalah hidup senang dengan kemewahan. Tokoh yang terakhir adalah Saleh sebagai pemeran pendamping dengan penokohan hendak mencari pekerjaan yang bebas dan menurutkan desakan hatinya untuk hidup bahagia, seseorang yang gembira, tajam pikirannya dan hidup hatinya. Analisis yang ketiga yaitu latar.
Latar waktu yaitu pada bulan Mei, bulan Juli, bulan Desember, pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Kemudian latar suasana yakni keramaian, romantis, tegang, hikmat, ketenangan, kalut, dan haru. Dan yang terakhir latar tempat yaitu ada di gedung akuarium, air terjun Dago, dan Pacet. Analisis yang keempat yaitu alur. Alur yang digunakan pengarang dalam novel layar terkembang ini adalah alur maju, yaitu terdiri dari perkenalan, kemudian munculnya konflik, konflik meninggi, klimaks, dan yang terakhir menyelesaikan konflik atau masalah. Analisis yang terakhir yaitu amanat. Terdapat dua nilai yang terkandung dalam novel layar terkembang, yakni nilai agama dan nilai sosial. Nilai agama dalam novel ini ingin menyadarkan bahwa percaya pada suatu tahayul akan mematikan jiwa dan iman seseorang, dan menjelaskan bahwa agama bukan hanya sekedar warisan dari orang tua kita, akan tetapi agama harus sejalan dengan hati kita yang sebenar-benarnya dalam hati, dan harus sesuai dengan perbuatan kita agar agama yang kita anut tidak sia-sia. Yang kedua, nilai sosial dalam novel ini mengajarkan kita sebagai orang terpelajar haruslah melihat sekeliling kita yang membutuhkan kita agar masyarakat Indonesia ini tidak tertinggal dari negara lain yang terbantu dengan ilmu yang bisa kita berikan pada masyarakat.